wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Nggih, langsung mawon nggih. Materi malam hari ini anak pola bapak keprada. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin tentang tema usia 40 tahun ke atas. Kalau orang sudah usia 40 tahun ke atas, wa aslih li fi dzurriyyati, hendaklah orang ini lebih kenceng mendoakan anak keturunan. Karena kita sudah tahu semua, anak pola bapak keprada, anaknya bikin masalah, bapaknya yang kena getah. Sebagaimana kasus yang terbaru, yaitu kasus Rubicon. Gara-gara anaknya itu merembet, bapak yo kene kabeh, yo kene kabeh. Betul apa betul? Nah, jadi ibu dan bapak, kalau saya lihat bocil ya harus lebih waspadalah. Artinya kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita harus sungguh-sungguh. Bahkan ibu bapak yang hadir, 2 minggu yang lalu saya ngisi kajian Pamuji, Persatuan Alumni Muhammadiyah Siji. Jadi yang datang itu rata-rata alumni tahun 77 Bapak Ibu. Jadi yang datang pengajian usianya sudah sepuh-sepuh. Ternyata salah satu pesertanya ini beliau yang memakai baju coklat. Profesinya adalah pengurus jenazah tetapi komersil, bayar gitu loh. Kemudian ketika pengajian bapak ini bilang, teman-teman alumni Pamuji angkatan 77, saya punya saudara jadi bapak yang pakai baju warna orange. Karena beliau ini masuk di panti jompo di daerah Pajang. Ternyata bapak ini, ibu dan bapak itu siap mendonorkan organ dalamnya. Jadi buat penelitian kampus ya ndak apa-apa, yang mau ambil juga ndak apa-apa, gratis. Kalau besok beliau sudah meninggal, maka organ dalamnya didonorkan gratis. Nah ibu dan bapak, kenapa sampai kayak gini? Padahal kata beliau ini anaknya itu banyak. Ada ada itu di chattingan itu ada anak yang menjadi GM, ada yang menjadi BPR, ada yang kerja di BUMN, macam-macam. Padahal anaknya pada sukses, tetapi tidak ada yang mau ngurus bapaknya. Kan miris, betul apa betul? Makanya ibu dan bapak, anak itu di dalam agama Islam pernah saya sampaikan, anak itu adalah kenikmatan nisbi yang belum tentu bisa membahagiakan panjenengan ibu dan bapak. Makanya ini video yang membuat kita terpukul juga. Sementara itu pemirsa, kisah pilu datang dari Goa, Sulawesi Selatan ketika seorang nenek berusia 80 tahun ditemukan terlantar di pinggir jalan. Miris karena sang nenek ternyata dibuang anaknya sendiri karena dianggap menambah beban hidup. Bluetooth mode. Sungguh malang nasib nenek Celong, warga Bontonopo Selatan yang diduga ditelantarkan dan ditemukan oleh warga di pinggir jalan dalam kondisi kedinginan dan kelaparan di Kampung Bonto Carade, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat pertama kali ditemukan warga, nenek ini pun terus menangis dengan kondisi mulai lemah akibat kelaparan dan terpaksa dibawa ke balai rumah warga. Di usianya yang kini telah mencapai 80 tahun, nenek Celong patutnya. Jadi anaknya 5 menelantarkan emaknya yang cuman 1. Makanya ibu dan bapak, kita ini kalau doa pernikahan itu pada hafal semua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Pada hafal. Tapi kalau doa untuk mengunjungi saudara kita yang baru diberikan anak, itu pada gak hafal. Betul apa betul? Jarang ini dihafal.
Makanya kalau setiap acara kunjungan bayi di sekolahan saya, ojo lali Pak Dede dijak. Kenapa? SPDI, sarjana spesialis doa Islam katanya. Jadi Bapak Ibu, ini jarang dihafal Bapak Ibu. Barakallahu laka fi mahubil laka wa sakartal wahiba wa ballagha asuddah wa ruziktal birra. Ini jarang dihafal ternyata. Ini penting, padahal kita sering berkunjung kepada saudara kita yang habis diberikan momongan. Apa artinya? Ibu dan bapak ingat, ternyata anak ini itu luar biasa. Bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membuat sedih orang tuanya. Dan kita sebagai orang muslim, kalau mendatangi saudara kita yang baru diberikan momongan, doa ini sangat luar biasa. Barakallahu laka fi mauhubil laka. Semoga anak yang Allah berikan kepada engkau mendatangkan keberkahan. Barokah itu ziyadatun khair ba'dal khair. Dengan adanya bocil ini, orang tuanya, bapaknya, ibunya, keluarganya itu makin lebih baik dan mendatangkan banyak kebaikan. Wasakartal wahibah. Orang ini wajib bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan momongan oleh Allah. Waballagha asuddah, dan kita juga mendoakan agar bocil ini bisa tumbuh kembang dewasa, karena tidak semua anak bisa tumbuh kembang dewasa. Ada yang meninggal di usia bulanan, ada yang meninggal di usia tahunan, ada yang meninggal di usia belasan gitu loh. Saya punya donatur, beliau orang Colomadu dulu. Jadi beliau ini setiap bulan sekali membawa beras 1 karung 25 kilo, tetapi di atas namakan anak perempuannya. Saya itu jadi kepo. Lah, kenapa tuh Pak? Ternyata kata teman-teman, beliau ini punya anak perempuan yang paling disayang. Ayu dewe tur solehah dewe. Nek sore ngajar TPA manutan dewe. Qadarullah pas sekolah berangkat SMP kesenggol truk ketrindes Pak. Langsung terpukul beliau ini. Makanya itu saking saking beratnya itu tiap bulan itu ngasih beras ke panti atas nama anaknya. Makanya wasakartal wahiba wa ballagha asuddah. Kita mendoakan anak ini bisa tumbuh kembang dewasa. Kemudian waruziktal birrah, dan kita mendoakan semoga bocil ini birrah, bisa berbakti kepada ibu bapaknya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dicatat bahwasannya bocil itu adalah hibahan dari Allah. Saya kan praktisi, yang ngomong ini bukan teoritis Bapak Ibu. Saya bertahun-tahun sampai 10 tahun Bapak Ibu. Kalau Allah belum ngasih, walaupun jenengan bolak-balik ke dokter Sofin SPOG, kalau jenengan bolak-balik ke dokter Docang Klaten, kalau jenengan bolak-balik ke dokter Murtiati daerah Fajar Indah, kalau Allah belum ngasih, pasti ya belum punya. Karena bocil itu adalah hibahan dari Allah. Ini ayatnya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dan Allah berkehendak menciptakan apapun. Yahabu liman yasau inathan. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah hanya diberikan anak perempuan saja, sebagaimana keluarganya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu tidak memiliki anak laki-laki, anak wedok kabeh. Berarti kalau di sini ada ibu dan bapak punya bocil cuman perempuan saja, jangan berkecil. Berarti gaspol lagi ya Pak. Waduh. Ya disyukuri, ternyata ada nabi yang memberikan contoh kepada kita, yaitu Nabi Lut. Beliau tidak punya anak laki-laki. Makanya ibu dan bapak, ketika 3 malaikat yang dikirim oleh Allah turun ke bumi, pertama datang dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika 3 orang ini datang ke rumah Nabi Ibrahim itu terkenal nabi yang sangat suka menjamu tamu. Langsung lari ke belakang rumah, disembelihkan anak sapi. Walah Pak, dibikin kayak sirloin Pak, steak sirloin. Wah, langsung dihidangkan. Ternyata ketika dihidangkan, 3 orang ini nggak ngomong apa-apa, cuman diem. Nabi Ibrahim sudah firasatnya lain. Kayaknya ini bukan orang ini. Setelah singkat cerita, wahai Ibrahim,
sesungguhnya aku bukanlah manusia. Kami bertiga adalah malaikat yang diutus oleh Allah mendatangi engkau untuk memberikan kabar gembira bahwasannya istrimu Sarah fa insyaallah akan mengandung. Selesai memberikan informasi, tiga malaikat ini kemudian OTW ke negeri Sodom, sampailah di desanya Nabi Lut. Dan saat itu Nabi Lut sedang berada di kebunnya di sore hari. Dan perlu dicatat, tiga orang ini datang itu ganteng tenanan, koyo opa-opa Korea. Sarangeo buat hatu-hatu. Ketika sampai di kebunnya Nabi Lut langsung innalillah. Langsung dadanya sesek kedatangan tiga lelaki tampan ini. Karena Nabi Lut tahu kalau sampai ketahuan kaumnya di anu ini. Lalu Nabi Lut bilang apa? Mas, cah bagus, sampean masuk ke rumah saya. Nanti kalau sudah matahari terbenam, mari ikut ke rumah saya. Ketika sudah gelap, tiga lelaki tampan ini kemudian diajak masuk ke rumahnya Nabi Lut. Dan Nabi Lut bilang kepada istri dan anak-anaknya, wahai istriku, anak-anakku, jaga rahasia ini. Jangan sampai warga sini tahu ada tiga lelaki tampan berada di rumah kita. Ternyata yang membocorkan siapa? Istrinya. Dia mendatangi salah satu tokoh berpengaruh di desanya, lalu bilang, saya punya informasi bagus. Informasi ini saya kasih tahu ke panjenengan, tapi harus ditukar dengan cuan. Masya Allah. Memang asli dasar perempuan matre nggak sih Bu? Maaf loh ya Bu, jangan tersinggung ya Allah. Aduh ya. Terus dikasih itu cuan, kemudian dibocorkan. Kemudian setelah tahu, semua warganya mendatangi rumah Nabi Lut. Digedor-gedorlah, hei Lut, keluarkan tiga lelaki tampan itu ya Lut. Digedor-gedor rumahnya. Ketika Nabi Lut rumahnya digedor-gedor, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Nabi Lut di dalam rumahnya masih berdakwah Bapak Ibu. Wahai kaumku, aku memiliki anak-anak yang cantik-cantik. Mereka lebih suci dinikahi oleh kalian. Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tuhzunni fi dhaifi, kelakuanmu itu membuat malu aku di hadapan tamu-tamuku. Alaisa minkum rajulun rasid, apakah di antara kalian tidak ada orang yang waras? Mosok lanang seneng kambe wong lanang. Dari ayat ini ada informasi bahwasannya anak-anaknya Nabi Lut perempuan semua, dan harus gembira Bapak Ibu, jangan sedih. Kenapa Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ini? Karena orang Arab pada zaman dahulu, kita sudah tahu semua, punya anak perempuan itu suatu aib, suatu keburukan. Lalu Nabi mengatakan, an kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, dua juga boleh, satu juga boleh. Wa sabbara alaihinna, kemudian sabar dalam menjaganya, sabar dalam merawatnya. Punya anak perempuan gimana Bapak Ibu? Berat apa ringan cara menjaganya? Hah? Oh, tergantung ya. Ingat kasus terakhir yang pernah saya sampaikan, seorang anak SMP kelas 3 ditemukan hilang nyawanya di daerah Pandean, Grogol, Solo Baru. Ternyata anak kelas 3 SMP sudah open BO lewat aplikasi yang Pak Fatoni yang tahu. Nah ibu dan bapak, jadi anak perempuan luar biasa harus ekstra menjaganya. Barang siapa yang punya anak perempuan, sabar menjaganya, merawatnya, wakasahunna min jidatihi, dan memberikan pakaian yang menutup auratnya. Ini penting. Pakaian yang dipakai istri kita, wah banter banget ini. Yang dipakai anak perempuan kita, saya ulangi lagi, pakaian yang dipakai istri kita, pakaian yang dikenakan anak perempuan kita mencerminkan kepemimpinan panjenengan di keluarga. Wah ini dalam banget Pak. Jadi kalau istrinya pakaiannya kayak gitu, anak perempuannya kayak gitu pakaiannya, berarti kayak gitulah kepemimpinan rumah tangga panjenengan. Ketika istri mau ke pasar, gur nganggo daster, orang nganggo kerudung, bapak yo meneng wae, berarti ya gitu bapak. Tapi neng jenengan cerewet, Bu
kan sudah ngaji di Masjid Amanah. Mbok arep neng pasar ya tutup aurat. Bapaknya cerewet. Ini menunjukkan kepemimpinan panjenengan. Anaknya pergi main pakai celananya legging, baju ketat, kerudung gubet-gubet, bapaknya yo meneng kok. Berarti kepemimpinan bapaknya juga kayak gitu. Tapi kalau ya Allah, kowe arep neng ndi to ndon. Bapaknya cerewet, berarti kepemimpinannya hebat itu. Bisa diterima nggih? Nah, ibu dan bapak kita lanjutkan. Kunnallahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menjaga anak perempuannya sampai anak perempuannya diberikan kepada seorang laki-laki yang menjadi suaminya, maka sungguh ibu dan bapak akan menjadi penghalang anak perempuan ini untuk kedua orang tuanya dari panasnya api neraka. Worth it banget lah, Pak. Karena memang, Pak, anak perempuan waktu kecil, wah, waktu baru lahir kita begadang nganti ngantuk. Udah mulai jalan, kita duitnya habis buat beli popok, buat beli cucu, balang. Newi sekolah, jaluk pit, jaluk laptop, jaluk cukupi, balang. Waduh, entek-entekan pokoknya. Udah S1, S2 nikah, kayak wong cul bae. Waduh. Makanya pengorbanan berat jenengan oleh Allah diganti, yaitu dihalangi jenengan masuk ke dalam neraka. Jadi capeknya jenengan, lelahnya jenengan jaga anak perempuan ini diganti dengan sesuatu yang sebanding. Bisa diterima nggih? Kemudian ayat selanjutnya, wa yahabbu liman yasa'u dzukura, dan ada juga sebuah keluarga yang Allah takdirkan, keluarga ini hanya diberikan anak laki-laki saja, Bapak Ibu. Jadi anaknya 7 lanang kabeh. Bayangkan ngomongnya piye. Wah. Berarti rumahnya koyo apik maksudnya. Sing siji gelut, sing siji waduh luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Ada yang bilang ya dinikmatilah Bapak Ibu. Dan hal ini pun dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki anak perempuan Bapak Ibu. Dari Sarah ada Ishak, dari Hajar ada Ismail, anaknya laki-laki semua. Walaupun mereka sudah berumah tangga, Nabi Ibrahim pun tetap mengontrol keadaan agama anaknya. Kan udah tahu ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim berkala berkunjung ke Mekah, mengunjungi Ismail, nanya keadaan keluarganya. Dan yang nomor 3 ibu dan bapak, au yujawwijuhum dukronan wa inathan. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah memang disetting, ditakdirkan yon duwe anak lanang, yon duwe anak wedok. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya itu 6 dari Khadijah, 4 perempuan. Ada Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, kemudian ada Abdullah dan Qasim. Di usia 40 tahun Khadijah bisa melahirkan 6 anak. Ibu mau dicoba? Apa udah tutup pabriknya? Waduh gitu ya. Ini barokahnya Khadijah memang Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya ibu dan bapak, wa yaj'alu may yasa'u akiman. Ada sebuah keluarga yang oleh Allah memang diuji keluarga ini dengan belum diberikan keturunan, seperti Nabi Yahya bin Zakaria. Ibu dan bapak, urusan anak itu seperti urusan kematian. Artinya semuanya ada di tanganan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya punya namanya Pak Freddy. Beliau ini sangat baik sekali, orang Wonogiri. Baiknya beliau ini, kalau ada teman kantor yang baru punya bocil pasti berkunjung. Pasti berkunjung Bapak Ibu. Dan qadarullah beliau pun belum memiliki momongan. Pernah suatu hari berkunjung ke tempat saudaranya. Ketika berkunjung nengok bayi, enek pade-pade pendir itu loh. Nek ngomong ora disaring, ora dipikir itu loh. Udah tahu Pak Freddy ini belum punya bocil. Ngomongnya apa? Lando, kowe duwe anake kapan? Itu sakit tidak berdarah Bapak Ibu. Kemudian saking anyelnya istrinya Pak Freddy bilang apa? Lah Pak De jenengan sedone kapan? Datangnya anak, datangnya kematian kan rahasia Allah. Makanya ibu dan bapak, yang pertama, seandainya kita diuji dengan hal yang demikian,
anggap saja belum adanya momongan ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'min khuliqa mufattana. Setiap mukmin yang diciptakan oleh Allah itu untuk diuji. Makanya alam dunia ini bagi seorang mukmin adalah tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Yang nomor 2, ibu dan bapak, tetap jangan saling menyalahkan. Karena saudara saya di Klaten, bapak dan ibu, nyun ngapunten, ketika sudah 5 tahun lebih belum dapat, mulai menyalahkan. Dan yang paling repot, morotuone malah ikut campur dulu, memperkeruh. Nganti istrimu 6 tahun nikah belum punya bocil, ceraikan, ganti. Aduh. Jadi ikut campurnya kok kayak gitu. Padahal ibu dan bapak, dalam Quran surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Semua yang menimpa kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, takdir yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi kita dapat suami ini, kita dapat istri ini takdir yang terbaik. Dan Allah itu tidak menetapkan takdir secara zalim, itu tidak mungkin. Ingat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku. Artinya kalau aku memutuskan sesuatu, tidak akan mungkin menyakiti hamba-hambaku. Pasti di baliknya ada hikmah yang besar. Bisa diterima Bapak Ibu nggih? Yang nomor 3, ibu dan bapak, senantiasa berdoa dan berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana Nabi Zakaria ketika beliau rambutnya sudah uban semua, istrinya sudah menopause, kemungkinan punya bucil 0%. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa, Rabbi, wahai Rabbku Allah, la tadarni, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian, fardan, wa anta khairul warisin, padahal engkaulah yang paling berhak memberikan ahli waris. Artinya mohon keturunan. Artinya Bapak Ibu, di usia yang senja kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan. Dan yang terakhir ibu dan bapak, sing sabar dan mengharapkan pahala dari kesabaran panjenengan. Karena apa ibu dan bapak? Ternyata belum memiliki bocil termasuk ujian rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan Allah pasti akan menguji kalian dengan rasa takut. Jadi jangan terlalu takut dan gelisah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pun pernah tertimpa kepada Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya istri yang dinikahi masih gadis, masih muda. Potensial untuk punya bocilnya itu lebih besar. Ternyata ibu dan bapak yang hadir, ketika bertahun-tahun menikah dengan Nabi Muhammad, belum diberikan keturunan, sebagai perempuan biasa yang punya perasaan, yang ngomong, wahai suamiku, perempuan-perempuan Arab semuanya sudah punya kunyah, yaitu panggilan kehormatan menggunakan nama anaknya. Anaknya Haleza berarti panggilan ibunya Ummu Haleza. Anaknya Abdullah, ibunya dipanggil Ummu Abdullah. Sedangkan aku belum memiliki keturunan, ya Allah. Wahai Rasulullah juga, bagaimana saya ini bisa mengobati perasaan ini? Kemudian ibu dan bapak, apa solusi yang diambil oleh Aisyah? Beliau ini ibu dan bapak kemudian punya kakak perempuan, namanya adalah Asma, nikah dengan Zubair. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair dipeanak oleh Aisyah. Singkat cerita, walaupun Aisyah tidak memiliki anak secara biologis, dia punya anak angkat namanya Abdullah bin Zubair. Makanya dia disebut dengan Ummu Abdullah. Ibu dan bapak yang pengen adopsi itu tergantung jenis kelaminnya. Kalau kita pengen anak laki-laki, misalnya pengen adopsi anak laki-laki, kalau bisa mengambil dari jalur mana? Istri apa suami? Kalau pengen anak perempuan, pengen ngambilnya itu dari keluarganya mana? Suami. Kalau pengen ngadopsi anak perempuan, lebih baik mengambil dari jalur keluarganya suami. Misalnya suami ini punya kakak, kakaknya punya anak perempuan. Nah,
anak perempuannya ini diambil itu lebih aman. Jadi kalau pengen ngambil anak adopsi perempuan dari jalur keluarga suami, kalau pengen adopsi anak laki-laki lebih baik ngambil jalur dari keluarga istri. Bisa diterima sampai sini? Kan aman gitu loh. Nek anak laki-laki mengambil dari jalur istri, nanti kalau anaknya gede dengan istri masih kekuatan mahramnya kan kuat gitu loh. Bisa diterima? Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Terus bagaimana kalau sampai wafat belum memiliki Pak Dede? Ingat ayat ini Ibu dan Bapak dalam Quran surah Az-Zuhruf ayat 71, wa fiha, dan orang-orang yang berada di dalam surga ma tastahil anfus, mereka akan mendapatkan sesuai dengan hati mereka inginkan. Kalau mereka ketika berada di dalam surga ingin anak, di dalam riwayat At-Tirmidzi, al-mu'minu idastahal walad fil jannah kana hamluhu wa wadda'uhu wa sinnuhu fisa'ah. Ketika orang mukmin masuk surga dan dia menginginkan punya anak, maka Allah akan memberikan anak kepada dia. Dia akan hamil, kemudian melahirkan, dan anaknya akan tumbuh dengan sangat cepat Bapak Ibu. Lah Pak Dede, padahal di dalam hadis yang lain itu dijelaskan ghaira an la tawalud, bahwasannya istri yang kita sukai besok di dalam surga, kita mendatangi mereka dengan senang dan mereka tidak akan melahirkan anak. Lah kok hadis ini berkontradiksi? Ada yang bisa punya, ada yang tidak. Ada sebagian ulama mengatakan maka besok para penghuni surga ini dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Kalau pengen pasti punya, kalau misalnya tidak mau ya tidak punya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini bisa diterima? Apa udah ngantuk? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tuh tehnya udah keluar Bapak Ibu. Jadi besok orang yang berada di dalam surga itu seperti itu. Kita lanjutkan. Ingat Bapak Ibu, bagaimana komentar Al-Quran tentang anak. Yang pertama, anak yang pertama adalah zinatul hayati dunia, yaitu kelompok anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Anaknya ini tipe kepemimpinannya hebat. Jadi semasa sekolah ketua OSIS, ketua pramuka, ketua BEM, pokoknya aktif organisasi, pinter, dapat beasiswa. Tur anaknya yuayu, tur ganteng Bapak Ibu. Wah ini jadi kebanggaan banget ini. Wah nek ngomong neng dinding sing diomongke anaknya. Nah Ibu dan Bapak yang hadir, memang manusia itu ya seperti itu Bapak dan Ibu. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin. Manusia itu memang dijadikan suka ketika melihat anak-anak. Berarti kalau ada orang yang tidak suka melihat anak, berarti dia keluar dari jalan fitrah nih. Karena belakangan ini ada satu pemikiran, namanya apa Ibu? Pengen gak punya anak itu apa namanya? Child free ya? Child free itu yaitu bebas anak Bapak Ibu. Jadi ada salah satu selebgram, dia ini di usia 30 atau 40, enom tenanan. Jadi nggak kelihatan keriput, pokoknya koyo SMA gitu loh. Kemudian netizen ini pada nanya, apa tips awet mudanya? Dia mengatakan child free, bebas anak. Jadi kalau pengen awet muda jangan punya anak gitu Bapak Ibu. Berarti kalau dia nggak suka anak, dia keluar dari fitrah. Padahal Allah bilang zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin, sudah dijadikan indah perempuan dan anak-anak di hadapan orang-orang itu dijadikan seneng kalau lihat anak-anak. Berarti kalau dia nggak seneng anak-anak, berarti keluar dari fitrahnya Bapak Ibu. Aneh jadi. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah contohnya loh, cuman video saja kita itu seneng gitu loh. Jadi cuman lihat video saja tentang bocil kita senengnya luar biasa. Itu sudah fitrah Bapak Ibu. Padahal cuman makan pisang. Coba saya yang makan pisang Ibu, mungkin gemes gitu. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan pernah saya sampaikan, tapi anak yang cerdas ini yang membanggakan orang tua, jangan sampai melupakan panjenengan kepada Allah.
Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak yang kalian miliki membuat panjenengan lupa kepada Allah. Saya pernah sampaikan, anak itu al-waladu mahzanatun, bisa membuat panjenengan menjadi sedih. Yaitu masya Allah ibu dan bapak, saya punya teman di sekolah, nyun ngapunten, ya lahir anaknya sumbing bapak ibu, bolak-balik ke rumah sakit untuk operasi terus, agak berat juga. Kemudian dia cerita ke saya, Pak Dede, alhamdulillah saya punya anak kayak gini itu tidak berat banget. Loh, nggak berat. Ketika saya konsultasi ke Muardi, ternyata di sana menemukan orang yang lebih parah ujiannya daripada anak saya. Tangannya itu pada dempet semua. Jadi harus dioperasi satu-satu Bapak Ibu. Kakinya dempet semua Bapak Ibu. Jadi ada yang lebih, jantungnya bocor juga. Jadi ya Allah, ini ujian anak saya tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian ini yang di sebelah saya. Masya Allah ibu dan bapak. Nah makanya anak itu kadangkala membuat sedih orang tuanya ketika anaknya sakit terus. Atau yang lain majhalatun, kadangkala anak itu membuat kita menjadi bodoh, yaitu jadi malas pengajian yang sebelumnya semangat pengajian ketika belum memiliki bocil. Atau mabkhalatun, membuat kita menjadi pelit dan bakhil, tidak mau berinfak dan sedekah, lebih mementingkan anaknya. Memang penting juga sedekah ke anak, tetapi jangan lupa orang lain juga. Yang nomor 2 ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kelompok anak yang nomor 2 yaitu qurrata a'yun. Anak yang nomor 2 ini tipikal anak secara akademisi tidak begitu menonjol lah, ya, tapi bisa mengikuti. Tetapi secara kesolehan itu jangan diragukan. Tipe yang kedua ini sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat nurut dan manut. Makanya qurrata a'yun ini oleh Imam At-Tabari dijelaskan anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Ketika jenengan masih hidup, anak ini berbakti kepada jenengan. Ketika jenengan meninggal, anak-anak ini mendoakan panjenengan selalu, sampai-sampai jenengan mendapatkan derajat yang tinggi. Sampai-sampai jenengan gumun, ya Rabbi, anayya li hadihi, ini beneran buat saya. Karena saya itu ngerasa waktu hidup di alam dunia nggak soleh-soleh amat, nggak baik-baik amat. Kemudian kata Allah, bistighfari walidaka laka. Ini gara-gara istighfarnya anak-anak panjenengan untuk jenengan. Lah yang nggak punya bocil gimana Pak Dede bisa mendapatkan doa dari anak-anaknya? Kadangkala ibu dan bapak jenengan infak Quran kepada anak-anak tahfidzul Quran, anak-anak yatim. Kadangkala atau jenengan berbuat baik ke orang lain yang ketika jenengan wafat ternyata mereka pun mendoakan kita itu ya sama saja Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati. Yang nomor 3 ibu dan bapak, ini yang berat. Kelompok nomor 3 fitnatun, yaitu anak-anak yang menjadi ujian buat orang tuanya. Anak ini memang troublemaker Bapak Ibu. Ketika belum nikah, masih sekolah SMA, nyusahin orang tua. Sering bolos, minta dibelikan Satriafu. Ditukuke, digadeke. Sudah nikah, troublemakernya yora mari. Walaupun sekarang udah punya istri, punya anak, ngamuk-ngamuk, njaluk warisan. Loh kan? Jadi ya Allah, ini anak ini memang astagfirullah. Enggak masih sekolah, enggak sudah nih, nyusahin orang tua terus Bapak Ibu. Naudzubillahi min dzalik. Atau yang terakhir nomor 4 ibu dan bapak, ini yang paling berat, aduwal lakum, anak-anak yang menjadi musuh untuk orang tuanya. Makanya Bapak Ibu kalau saya ngajar di kelas, misalnya isinya 30 orang, 30 anak saya di kelas ini tak kelompok-kelompokan. Oh, kamu tipikal zinatul hayati dunia, matematikanya pinter, suruh ikut lomba olimpiade sains itu menang. Oh, kamu tipikal kelompok zinatul hayati dunia. Ada kelompok lagi yang satu ini manutan. Kalau ustadznya datang, Pak Dede saya hapuskan papan tulis. Oh oke, gitu. Pak Dede saya tuliskan jurnal kelasnya. Oh bagus gitu. Oh ini tipe qurrata a'yun ini, manut, soleh, baik gitu loh. Tapi ada yang ustadznya ngajar celelean. Oh ini tipe fitnatun ini ujian buat gurunya yang sebelah sana ini. Atau yang trembelan ini misalnya sebelah pojok sana,
Ini suka ngantemi temennya, suka ngompasi. Wah, ini adualakum. Ini anak-anak yang jadi musuh buat guru ya ini ya. Harus lebih dibida. Jadi saya jujur mengklasifikasikan murid saya di kelas dengan 4 ini. Ada murid yang qurrata a'yun, ada murid zinatul hayati dunya, ada murid fitnatun, ada murid adualakum. Ini yang paling bahaya, yang adualakum, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, kita sudah tahu semua kisahnya Mas ini Bapak Ibu. Ya Allah, tego-tegone meracun kedua orang tuanya di Magelang loh Bapak Ibu. Na'udzubillahi min dzalik Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana Pak Dede agar anak-anak kita, bocil-bocil kita tidak menjadi musuh buat kita? Ingat nasihat dari Umar bin Khattab Bapak Ibu. Jadi suatu hari ada bapak-bapak datang kepada Umar. Wahai Umar, saya punya anak kurang ajar. Anak saya ini pelitnya luar biasa, suka menelantarkan orang tuanya. Kemudian si anaknya dipanggil. Mas, jenengan apa ndak takut dengan ukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua? Lalu anak ini balas ngomong, wahai Umar, kalau anak bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua bisa durhaka terhadap anaknya? Kata Umar, bisa. Durhakanya orang tua terhadap anak adalah 3 ibu dan bapak. Yang pertama yaitu mencarikan ibu yang buruk untuk anaknya. Yang kedua yaitu memberikan nama yang buruk untuk anaknya. Dan yang nomor 3, tidak mengajarkan ilmu kepada anaknya. Setelah mendapatkan penjelasan, anak ini mengatakan, kalau begitu wahai Umar, bapakku selama ini telah durhaka kepadaku. Loh kok bisa? Ibuku adalah seorang budak yang dibeli di pasar pada zaman dahulu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Yang nomor 2, aku diberikan nama yang buruk, namaku Ju'ail, artinya si hitam. Dan yang nomor 3, aku dari kecil sampai dewasa tidak dikenalkan dengan agama Bapak Ibu. Kemudian Umar bin Khattab melihat ke bapaknya tadi, wahai bapak, jenengan sekarang mendapatkan keburukan dari anak, ternyata jenengan dulu yang durhaka kepada anak-anak jenengan. Ketika anak-anak diperlakukan dengan buruk di masa kecilnya, dia akan mengalami inner child, luka di masa kecil Pak. Jadi luka di masa kecil ini fatal Bapak Ibu. Sampai dewasa dia akan teringat terus. Memori-memori buruknya terlalu banyak ditanam di kepala. Makanya ketika besok orang tuanya sakit dan susah, dia tidak begitu respect terhadap orang tuanya. Tapi ketika anaknya yang masih kecil diperlakukan dengan baik, pokoknya disenangkan, besok ketika kita sudah tua dan renta, anak-anak kita tuh ngerawatnya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tapi kalau inner child luka di masa kecilnya terlalu banyak, nek kita besok sakit dan susah di masa tua, anaknya bilang apa? Endang-endang apa? Endang-endang gitu loh. Nah ibu bapak, kita bahas. Yang pertama, hak seorang anak. Pak, masih kuat enggak ini pengajiannya? 10 menit lagi gimana? Sampai jam 9 kurang 15 nggih. Nah hak yang pertama, anak itu adalah kita jadi orang tua yang baik dulu. Ingat, kalau tiangnya lurus, bayangannya lurus. Nek tiangnya bengkok, bayangannya bengkok. Paham maksudnya nggih? Jadi kalau pengen anak-anak kita berbakti kepada kita, yuk kita harus lurus dulu lah jadi orang yang baik. Insya Allah kalau bapak ibunya baik, anaknya baik. Koyo apa bener Pak Dede teori ini? Tonggoku kayak lo, bapak ibu ustadz ustadzah. Anaknya ternyata misalnya malingan atau gelut. Padahal bapak ibunya ustazah. Boleh jadi ibu dan bapak, atau sebaliknya, bapaknya brengsek, preman, suka main capjikiah, tapi anaknya ustadz Pak Kiai. Loh kok bisa tuh yo? Berarti ayat ini berlaku. Al-Imran ayat 34. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Keturunan itu sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Boleh jadi bapaknya ini bukan orang yang agamis, tapi anaknya kiai. Boleh jadi mbah buyutnya dulu berdoa, Robbi habli. Ternyata doa mbah buyutnya nemplok ke dia.
dia yang jadi orang yang baik, Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu semua bahwasannya kesolehan orang tua, kesolehan ibu bapak itu beradiaksi terhadap anak-anak panjenengan. Ayat dalil yang sering diulang-ulang adalah Al-Kahfi ayat 28. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan. Nabi Khidir membenarkan tembok yang mau roboh karena disebabkan di bawahnya ada kanzun, bungkusan harta. Ternyata bapaknya ini dulu ketika masih hidup adalah bapak yang soleh. Gara-gara bapaknya yang soleh, anaknya sekarang diperhatikan dan dijaga oleh Allah. Intinya besok jenengan puasa Ramadan, menghatamkan Quran, tarawih, puasa, ternyata kebaikan itu bukan hanya untuk jenengan, tetapi beradiaksi kepada anak keturunan. Selanjutnya ibu dan bapak, yang kedua yaitu memberikan nama yang baik kepada bocil-bocil kita. Yang pertama ibu dan bapak, nama itu akan memberikan pengaruh kepada pemiliknya. Pernah saya sampaikan, likulli musamma min ismihi nasibun. Nama yang nempel terhadap diri seorang anak akan memberikan pengaruh terhadap anak tersebut. Berarti kalau zaman dahulu, nek anaknya nangis-nangisan terus diganti namanya. Betul apa betul, Mbak? Itu ngaruh nama mboten ya, Pak? Hah? Betul. Tergantung, kalau memang namanya jelek ya diganti saja Bapak Ibu. Loh kenapa Pak Dede? Ini ternyata ada kisah. Dulu kakeknya Sa'id bin Al-Musayyab namanya Hazan. Hazan ini kan artinya sedih. Ketemu Nabi, masmuka ya akhi, sapa jenengmu? Dia mengatakan ismi Hazan, nama saya sedih. Loh kok nama sedih ya, ini nggak baik artinya gitu. Kemudian kata Nabi menawarkan, mau ndak namamu tak ganti? Kata orang ini tidak mau, ini pemberian bapak saya. Ya sudah. Semenjak itu kakeknya Sa'id bin Al-Musayyab ini senantiasa sedih dan susah walaupun dalam kerumunan orang yang sedang berpesta berbahagia, Bapak Ibu. Berarti nama itu memberikan pengaruh kepada pemiliknya, Bapak Ibu. Makanya dalam usaha tidak boleh menggunakan nama-nama yang buruk. Mie pocong, es genderuwo. Karena memberikan pengaruh ke makanannya, jadi nggak barokah gitu loh Bapak Ibu. Nah selanjutnya, nama yang nempel kepada anak itu bisa memberikan informasi tentang bapaknya Bapak Ibu, tentang orang tuanya. Makanya di dalam mahfudhah, min ismika a'rifu abaka. Dari namamu saya bisa mengetahui keadaan bapakmu. Contoh, bapak mertua saya, mau tak rasani mumpung nggak datang pengajian. Bapak saya pernah ceritakan, bapak mertua itu punya anak 6, 4 perempuan, 2 laki-laki. Anak yang pertama namanya Mbak Dewi, nikah sama orang Musuk. Yang nomor 2 Mbak Rati, nikah sama orang Klaten. Nomor 3 Mbak Tika, nikah sama Dede Wahyudin. Nomor 4 namanya Fatimah, nikah sama Mas Nino orang Solo. Abdurrahman nomor 5 itu nikah sama orang Ngawi. Abu Dawud itu nikah sama orang Sukarjo. Dari nama-nama anak bapak mertua saya, kapan bapak mertua saya mulai kenceng pengajian Bapak Ibu? Mulai anak nomor 4 yaitu Fatimah. Kalau jenengan ngabsen jadi guru di kelas, misalnya ada nama Muhammad Valentino Rossi gitu, itu bisa tahu bapaknya itu senang motor GP. Saya dulu kan kerja di Nur Hidayah ngurusi anak yatim. Kemudian diundang ibu bapak ke salah satu donatur. Namanya anaknya itu Mas Banteng Bapak Ibu. Beliau sekarang tugas menjadi polisi di Manahan. Ternyata pas sampai di rumahnya ada gambar banteng gede banget Pak. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, artinya dari nama anak kita bisa tahu keadaan orang tuanya. Jadi nama anak itu mencerminkan pemahaman orang tuanya. Dan kita besok di akhirat, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' aba'akum. Kita akan dipanggil oleh Allah menggunakan nama kita dan nama bapak kita. Maka kita harus bangga. Dede Wahyudin bin Enjen. Nah, jadi itu akan dipanggil menggunakan nama
kita dan bapak kita. Makanya Bapak Ibu, saya jujur, anak saya tak kasih nama perempuan, padahal Haleza Jenaira Wahyudin, ada nama saya di belakang. Itu biar bangga dengan nasab. Padahal anaknya cewek, harusnya dipanggilnya Haleza, jangan dipanggil Udin ya Bapak Ibu. Udin, aduh. Ada kala kayak gitu buat bercandanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ternyata nama yang diberikan ke anak itu memberikan pengaruh. Apalagi makanan haram, lingkungan buruk, itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Sekolahan yang buruk memberikan pengaruh yang luar biasa. Terakhir pas Bapak Ibu jam 9 kurang 15 menit. Gimana? Gak apa-apa kan diakhiri Pak? Sudah capek toh? Habis ini nanti sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nomor 3, hak anak adalah, nah ini yang sangat-sangat penting Bapak Ibu, yaitu mengajarkan Al-Quran dulu, mengajarkan ilmu agama dulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ingat Bapak Ibu, apabila seorang suami tidak memiliki ilmu agama, terus dengan apa dia akan mendidik istrinya? Kalau seorang istri tidak punya ilmu agama, terus dengan apa dia akan mendidik anak-anaknya? Terus kalau seorang anak tidak paham ilmu agama, terus dengan apa dia akan berbakti kepada ibu dan bapaknya? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Pak. Kalau di tempat saya ini udah 45-an menit. Karena penceramah itu kayak dokter, kalau salah ngasih resep sama dosis itu jamaahnya kelenger Bapak Ibu. Betul Pak? Betul lah. Nah, kan penceramah juga itu kayak dokter, cocok-cocokan. Oh saya itu cocoknya sama Pak Ustadz ini, kalau Pak Ustadz ini saya itu tidak cocok. Ya monggo, itu selera masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itulah paparan materi dari anak pola Bapak keprada, agar anak kita menjadi soleh-soleha, tidak menjadi adualakum, musuh buat kita. Maka tunaikanlah 3 hak ini. Kita jadi orang tua yang baik, kemudian berikan yang baik-baik, dan ajarkan ilmu agama. Saya materi ini saya bawa di TK Al-Huda Colomadu, ngisi parenting di daerah Tawangmangu. Selesai kayak gini ada yang nanya, Pak Dede, saya ini sudah menunaikan sebagaimana yang jenengan paparkan tadi. Ini bapak ibunya haji semua, agamis semua, orang baik semua. Yang nomor 2, pekerjaan orang tuanya pun halal, makanannya, minuman, uang buat bayar sekolah itu jelas semua kehalalannya. Dan anaknya juga diberikan nama yang baik. Dan kemudian nomor 3 Pak Dede, anaknya sudah disekolahkan, SD-nya, TK-nya TKIT, SD-nya SDIT, sampai mondok kuliah, tapi nakal orang jamaah iki sing salah opo nek gitu loh. Berarti memang anaknya itu dijadikan ujian buat keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Hei orang-orang yang beriman, sungguh akan ada salah satu di antara anggota keluargamu yang akan menjadi ujian buat dirimu. Mungkin bocil ini yang menjadi ujian buat keluarganya. Bisa diterima Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, saya sudah selesai materinya. Monggo, silakan. Nggih. Nggih. Jadi ibu dan bapak, ada 7 amalan yang bermanfaat untuk mayit. Yang pertama, doa orang yang masih hidup untuk si mayit sangat-sangat bermanfaat sekali. Makanya jenengan kalau bisa menghafalkan doa Rabbana ighfir lana wa la ikhwanina alladziina sabaqunna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau bisa doa ini dihafal, yaitu Al-Hasyr ayat 10. Intinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami. Kalau jenengan baca doa ini terus, maka saudara kita yang seiman akan mendapatkan manfaat dari doa ini. Yang kedua yang bisa bermanfaat untuk si mayit yaitu bayar hutang-hutangnya. Makanya Bapak Ibu, kalau makin tua utang itu jangan makin ditambah. Makin tua itu utang mulai diberesi satu per satu. Sampai jenengan meninggal utangnya masih banyak, repot besok di akhirat. Selanjutnya yang nomor 3 ibu dan bapak, yaitu menunaikan qadha puasa si mayit. Misalnya dia masih punya hutang puasa itu loh Bapak Ibu. Jadi ibu dan bapak, bulan Ramadan kemarin si ibu masih punya hutang puasa 3, belum dibayar. Ternyata pas mau masuk di bulan Ramadan ini keburu meninggal. Anaknya tahu ibu ini masih punya hutang kepada Allah puasa 3, maka ahli waris yang membayarnya. Dan inilah dalilnya ibu dan bapak, man mata wa alaihi siyam, dan barang siapa dia meninggal masih punya hutang puasa, somma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya yang harus membayarnya. Hutang kepada sesama manusia aja harus dibayar, apalagi kepada Allah. Nomor 4 ibu dan bapak, yaitu menunaikan qada nazar si mayit. Ini bermanfaat. Besok kalau anak saya yang nomor 2 bisa keterima di Fakultas Kedokteran UGM, pokoknya saya mau nyembelih 2 ekor kambing dan dagingnya mau dikasih ke Masjid Amanah buat acara buka bersama. Qadarullah, deal, ternyata anak kedua keterima di Fakultas Kedokteran UGM. Qadarullah, ibunya juga sudah meninggal, maka keluarga yang lain harus menunaikan qadanya ibu ini. Nomor 5 ibu dan bapak yang bermanfaat untuk si mayit adalah semua amalan soleh yang dilakukan anak yang soleh, maka auto orang tuanya mendapatkan pahala yang sama. Kemudian yang nomor 6 ibu dan bapak, semua amal jariyah yang ditinggalkan oleh si mayit ini. Mungkin dulu pernah ngajar TPA, bangun masjid dan sebagainya. Nah ini yang terakhir bapak, sesuai pertanyaan jenengan, bersedekah atas nama si mayit akan bermanfaat. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari nomor 2756. Jadi an Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat Nabi dan beliau ini mendatangi Nabi. Tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Jadi suatu hari Sa'ad ibnu Ubadah ini itu sangat cinta kepada ibunya. Tapi ketika ibunya wafat, Sa'ad ibnu Ubadah tidak ada di sampingnya. Gelo tenanan. Kemudian beliau ini mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa anna ghaibun anha. Ibu saya meninggal tapi saya tidak ada di sampingnya. Saya gelo ya Rasulullah. Ayanfa'uha say'un in tasaddaqtu bihi anha. Misalnya saya bersedekah atas nama emak saya, apakah bermanfaat untuk emak saya? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Kemudian Sa'ad ibnu Ubadah mengatakan, fa inni ushiduka an haiti al mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Beliau ini punya kebun kurma yang bagus dan luas dan disedekahkan ke Baitul Mal untuk kaum muslimin. Jadi boleh, asal diusahakan yang bersedekah masih ahli waris, itu lebih baik, yaitu anak, cucu dan keturunannya. Sudah terjawab nih? Ini hadisnya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Ketika orang itu sudah meninggal, maka putuslah semua amal solehnya kecuali 3. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya, yaitu membangun masjid, sedekah Al-Quran. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, dia pernah mengajar kepada orang lain. Yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan anaknya. Dan ibu bapak, perhatikan dalilnya. Yang pertama, wa an laisal insan illa masa'a, orang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya.
Makanya kalau dia mati terpotong karena sudah tidak bisa usaha beramal soleh. Ternyata anak yang dia miliki adalah hasil usaha dia. Makanya di dalam riwayat Abu Dawud, inna min atyabaki ma'akala rajul min kasbihi. Sebaik-baiknya makanan yang dimakan seorang laki-laki adalah makanan yang dihasilkan oleh kedua tangannya. Wa walladahu min kasbihi, dan anak yang dia miliki adalah hasil usaha dia. Makanya ketika anak ini bersedekah atas nama orang tuanya, auto orang tuanya dapat karena anaknya adalah hasil dari usaha, anaknya hasil dari usaha orang tuanya. Jelas napa mboten dalilnya? Jadi kalau mau sedekah diusahakan yang ahli warisnya, si anaknya ini atas nama orang tuanya. Bisa diterima napa mboten? Ada lagi? Kayaknya pertanyaannya makin sulit ini. Lebih baik diakhiri gitu ya. Sabun? Enggak, ada lagi enggak? Oh, boleh, oke. Hah? Permohonan. Apa? Oh, doa yang baru lahir. Masya Allah, ini Bapak tenanan ngajinya ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini tadi doanya. Selain ini, monggo Bapak Ibu ada lagi enggak? Oh, barakallahu laka fi mauhubil laka. Semoga anakmu ini mendatangkan keberkahan untuk kamu. Semoga anakmu ini mendatangkan keberkahan untuk kamu. Wa syakartal wahiba, dan wajiblah kamu bersyukur atas nikmat anak ini. Jadi bersyukurlah atas nikmat anak. Jadi wa syakarta, dan bersyukurlah kamu al-wahiba atas anak yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian wa ballago asyuddah, dan balago sampai asuddah itu artinya kuat. Kalau diterjemahkan kata per kata nggak enak kedengerannya, Pak. Tadi makanya semua buku-buku terjemahan itu tergantung kompetensi si penerjemah. Makanya kalau bisa menerjemahkan langsung Arab itu beda rasanya. Kalau kita baca terjemahan orang lain, kita ngikutin gayanya dia. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, menerjemahkan kita punya gaya sendiri. Nah, selanjutnya waballago asuddah, semoga anaknya bisa tumbuh kembang sampai dewasa. Itu bahasa letterlucknya dibikin enak. Kemudian waruzikta birroh, semoga anak ini mendatangkan birroh, itu artinya kebaikan, banyak kebaikan untuk orang tuanya. Salah satunya ya diumroh ke anake, dihaji ke anake, digawe ke umah anake, berarti anaknya mendatangkan kebaikan. Jadi barakallahu laka fi mauhubil laga, semoga anakmu mendatangkan keberkahan. Wasakartal wahiba, kamu wajib bersyukur karena kamu telah diberikan anak. Waballago asuddah, semoga anakmu bisa tumbuh sehat sampai dewasa. Waruziktal birroh, dan anakmu ini bisa mendatangkan kebaikan untuk orang tuanya. Itu terjemahan sayanya itu ya. Kalau perkataannya nggak enak didengar gitu cuman. Gimana Bapak Ibu, sampun nggih? Udah jam 9 kurang 5 Bapak Ibu. Oh Ibu, iya boleh monggo. Terakhir nggih. Aduh, tinggal berapa hari Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, saya buat materi keutamaan bulan Sya'ban. Jadi keutamaan bulan Sya'ban salah satunya adalah waktu terbaik untuk membayar puasa. Karena Aisyah itu ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau sangat semangat membayar puasanya. Kenapa? Karena Sya'ban itu memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan puasa. Karena Nabi Muhammad di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Ibu dan Bapak, wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Nabi Muhammad banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban itu banyak puasa sunnahnya Nabi.
Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, keutamaan dari bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya amal soleh. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, "Dzalika syahrun yaghfilun nas anhu wa huwa syahrun turfa'u fihil amal illa rabbil alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan sibuknya beramal soleh manusia, dan bulan tersebut kebaikan itu dilaporkan kepada Allah. Makanya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah itu kalau di bulan Ramadan beliau di bulan Sya'ban itu banyak menyaur hutang puasa. Jadi yang paling baik itu, makanya nek amal soleh nek punya utang puasa aja ditunda-tunda to ya Bu. Ada jamaah nanya di Masjid Ampera, percis seperti jenengan, Pak Dede, utangku akeh iki ra mungkin nyandak mlebu Ramadan iki. Ampera kemarin. Terus gimana ini Pak Dede? Aku jadi utang iki. Ya gimana, istighfar lah Bu. Ikhtiarnya apa? Yang pertama, sebagai bentuk penyesalan panjenengan sudah menunda-nunda membayar hutang puasa, ada ulama yang mengatakan maka bayarlah dengan fidyah dulu. Jadi jenengan besok Kamis puasa masih punya hutang berapa? 3. Orang mungkin ini nyandak nyauri. Atau masih punya hutang 5. Maka para ulama ada yang mengatakan jenengan tetap puasa di bulan Ramadan, belum sempat bayar utang puasanya, yang 5 ini bayarlah dengan fidyah dulu. Satu harinya 15.000 kali 5 berapa? Sekian. Tapi selesai Ramadan ya tetap harus di sahur. Ini ungkapan penyesalan panjenengan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api yang dipadamkan oleh air. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, sampun nggih terakhir nggih. Ngerodot ceneng-ceneng nih kepala ya. Ibu dan Bapak, yang pertama sebelum saya akhiri, nyun ngapunten karena saya orang Jawa, orang Sunda. Kadangkala kalau ceramah menggunakan bahasa yang kurang pas di telinganya orang-orang Jawa Tengah gitu. Jadi saya nyuwun ngapunten kalau saya ceramah kadangkala dadaknya agak tinggi, ucapan saya ada yang kurang sopan, menyinggung perasaan ibu dan bapak, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya nggih. Saya akhiri, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.